Siapa yang bisa memperbaiki mobil yang rusak ini? Saya akan memanggilnya ayah. Seluruh mobil berbunyi kecuali klaksonnya tidak berbunyi. Tidak ada tempat untuk meletakkan aki baterai, maka asal letak saja. Jika penutup karburator hilang, cari lembaran besi untuk menutupi. Jika ingin menyalakan mobil, harus memompa minyak ke dalam karburator dari mulut. Lihat penampakan mobil rusak ini. Kaca spion hilang dan lampu depan rusak. Kaca mobil hanya bisa diganti dengan kain plastik. Bumpernya hanya bergantung pada kabel kecil. Jika tidak pasti sudah jatuh. Meskipun seluruh kaca depannya retak, tetapi juga dapat melindungi pengemudi dari hujan. Pintu mobil tidak dapat ditutup. Abang yang pandai ini mengajari kamu bagaimana menutup pintu dengan tali. Dan pemilik mobil rusak ini adalah John yang kerja keras. Dia bersiap. John mengeluarkan obeng dan menyalakan mobil. Tetapi hasilnya hebat sekali, tiba-tiba ada kabut di dalam mobil. Ternyata pipa gas mobil ini di dalam. Tetapi tidak menjadi masalah. Mobil kecil itu masih terdapat layanan, yaitu meskipun hujan, pintu dan kacanya selalu terbuka. Melihat bagian belakang mobil yang rusak, John juga memulai bisnis taksi satu hari. Jangan melihat taksi yang rusak ini, tapi itu adalah alat transportasi utama lokal dalam mengangkat barang, termasuk yang terhebat. Puluhan orang yang kamu lihat sekarang ini, semua bisa masuk ke mobil yang rusak ini nantinya. Di belakang bisa muat 4 dewasa dan 1 anak. Kemudian naik 2 lagi di pangkuan. Di kursi penumpang depan muat 2 orang. Di bagasi masih muat 2 orang. Jika dihitung sudah 11 yang masuk. Yang tidak mau bersempitan naik ke atap mobil. 1 penumpang lagi ikut duduk bersama di tempat supir. Hebat sekali mobil rusak ini bisa mengangkut 15 orang. Apakah banyak menurutmu? Aduh, jalan raya lokal ini tidak bagus. Di sini 90% jalannya adalah tanah. Jika turun hujan, akan menjadi jalan lumpur yang licin. Ban bocor sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali ketemu kejadian begini, semua pria akan ikut serta turun mendorong mobil. Di sini kamu adalah penumpang taksi, atau penumpang bus, bahkan pengendara sepeda motor, juga takkan berjalan mulus. Vivi berencana keluar, menaiki taksi lokal yang rusak. Kursi duduknya terus bergerak. Sandarannya terbuat dari kayu solid. Mobil kecil yang rusak ini menakutkan di jalan. Belum keluar dari 2 menit. Apa? Langsung keluar suara yang aneh. John turun melihat. Ternyata ban mobilnya sudah hampir jatuh. Jadi dengan tenang, mengencangkan 3 sekrup yang terbuka dan melanjutkan perjalanan. Vivi hanya bisa terdiam saja. Tetapi semua ini sudah biasa bagi John. Masih ada yang lebih hebat. Kemudian mereka sampai di jalan lumpur. John dengan kuat menekan pedas gas. Hasilnya, aduh, masuk ke dalam. Tiba-tiba muncul 4 pria dan membantu John mendorong mobil. Dan mereka adalah sekelompok pendorong mobil yang profesional. Menunggu di sini setiap hari, melihat mobil yang masuk ke tanah. Datang mendorong untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan terlepas dari tinggi atau rendah. Lagi pula, apa yang mereka hasilkan adalah uang kerja keras. Datang ke desa berikutnya. Sekelompok anak sedang menggali tanah menambal jalan. Dan ternyata mereka sengaja. Saatnya membayar biaya pemeliharaan jalan. Standar biaya pun tidak menetap. Banyak atau sedikit tergantung suasana hati bos. Meskipun ini adalah jalan raya negara, tapi tidak ada yang memelihara dan mengelola sepanjang tahun. Jadi penduduk di sekitar mengandalkan jalan ini untuk mencari nafkah. Ada lagi, sebuah truk besar penuh bir terbalik di depan parit. Semua penduduk desa mendekat, ingin membantu. Tetapi kali ini mereka bukan bantu mendorong mobil, tetapi malah pesta bir di jalan. Ada yang meminum dari botol, ada yang dari tong. Bahkan ada yang memindah per kotak ke rumah mereka. Dikarenakan mereka terlalu banyak orang, supir hanya bisa melihat dengan diam. Menghubungi kantor bir untuk menyelesaikan kekacauan. Yang datang pun tidak dapat menangani, hanya dapat mengambil botolnya untuk mengurangi kerugian. Di sisi lain, mobil John rusak di jalan lagi. Apakah kali ini dia dapat memperbaikinya dan melanjutkan perjalanan? Sebuah mobil bekas rusak di jalanan. Setelah penyelidikan yang cermat, ditemukan bahwa ada masalah di bawah. Roda bergetar dan tidak bisa diperbaiki. John sangat hebat. Langsung menggunakan kawat besi untuk mengikat, memasang roda dan dianggap sudah diperbaiki. Mobil yang melanjuti perjalanan sudah bukan merupakan mobil biasa saja.
Kelihatan seperti sebuah peti hidup yang berlari cepat. Dan semua ini bagi John hanya diungkapkan dengan kalimat ini. Ini semua bukan masalah. Di tengah jalan, John menjemput 2 penumpang lagi yang pergi ke kota untuk menjual pisang. Untuk bisa mendapat nafkah yang lebih, John langsung meletakkan mereka ke bagasi mobil. Kali ini Vivi yang duduk di depan melihat kaca depan yang terangkat dengan tongkat kayu. Sangat sulit dibayangkan apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian lihat lagi ibu yang baru naik mobil. Mukanya tersenyum seperti sudah biasa. Dulu dia masuk ke kota dengan mengangkat pisang itu. Sekarang sudah bisa naik mobil. Buat apa lagi sepeda? Tetapi di saat semuanya sedang bersenda gurau, mobil itu rusak lagi. Sayangnya kali ini ditanjakan. John sangat pintar, menyuruh 2 pria itu duduk di depan agar beratnya seimbang. Untuk meningkatkan cengkeraman roda depan. Setelah bersiap, John menekan pedal gas. Mobil tidak naik. Malah tangki bensin bocor lagi. John yang berpengalaman mengambil daun dan menutupi celahnya. Setelah perawatan singkat, membuat mobil mundur ke bawah. Mulai melewati tanjakan lagi. Mungkin John membuat mobilnya terharu, sehingga bisa naik. Malam tiba. John akhirnya tiba di tujuan. Seluruh perjalanan 80 km membutuhkan tepat 9 jam. Waktunya seberapa lama sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah semua sampai dengan selamat. Jadi yang mau saya katakan adalah, meskipun mobil rusak, yang penting masih bisa dipakai. Maaf sudah mengganggu.